Bab 1966, mereka bahkan tidak berani melihat. Hehe, kamu benar-benar bisa menembus aura imperial pada usia ini. Saya takut, Anda menginjak kotoran anjing saat Anda keluar rumah, kan? Petik 2. Saat Song Yu berkata, dia tertawa terbahak-bahak. Saat yang lain mendengarnya, mereka pun ikut tertawa. Terhadap Liu Yi, mereka memandang rendah dia dari lubuk hati mereka. Pertama, karena penampilannya yang buruk. Kedua, karena usianya sudah lanjut. Pada usia ini, bahkan jika seseorang memiliki aura kekaisaran, kemungkinan besar sangat sulit untuk menerobos ke alam Empyrean juga. Advertisement. Liu Yi sendiri juga mulai tertawa. Dia setuju dan berkata, bagaimana Sir Song tahu? Hehe, 3000 tahun yang lalu, orang tua ini benar-benar menginjak tumpukan kotoran anjing saat aku keluar rumah. Pada akhirnya, tidak lama kemudian, saya memperoleh beberapa peluang keberuntungan di dalam alam mistik. Begitulah cara saya menembus aura kekaisaran. Petik 2. Dengan dia berkata begitu, semua orang bahkan lebih geli. Song Yu tertawa sampai dia tidak bisa menutup mulutnya sambil berkata dengan geli, "Huhu, kamu memiliki kesadaran diri. Setelah masuk, ikuti saya. Aku akan memastikan keamananmu." Petik 2. Liu Yi terkekeh dan berkata, "Kalau begitu aku harus berterima kasih banyak pada Sir Song." Selesai berkata, Liu Yi duduk, tapi tanpa sadar matanya beralih ke Ye Yuan. Baru saja, semua orang mengejeknya, hanya Ye Yuan yang tidak. Sekarang, giliran Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak berniat membuka mulutnya. Song Yu memandang Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, "Hei, anak nakal beringus, giliranmu." Sejak menembus tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, penampilan Ye Yuan menjadi jauh lebih muda sekaligus, seolah kembali ke era mudanya. Dalam pandangan orang lain, dia seperti anak nakal beringus yang belum dewasa. Advertisement. Hahaha. Gelombang tawa keras lainnya datang. Ye Yuan melirik Song Yu dan berkata dengan dingin, "Aku dipanggil Ye Yuan. Saya dari Heavenly Eagle Imperial City." Petik 2. Kota Kekaisaran Langit Surgawi. Tempat apa itu? Belum pernah dengar sebelumnya. Haha, aura kekaisaran kecil yang lemah sebenarnya bisa menghasilkan aura kekaisaran juga. Baru saja, Liu Yi berkata bahwa dia menginjak kotoran anjing ketika dia keluar rumah. Kamu tidak akan makan kotoran anjing, kan? Petik 2. Ye Yuan belum selesai berbicara ketika Song Yu secara langsung melecehkannya tepat di wajahnya. Song Yu sudah lama memahaminya. Ketika yang lain mendengar latar belakang dan takdirnya, mereka semua sudah memandangnya untuk meminta bimbingan. Tapi Ye Yuan memiliki penampilan menyendiri dan acuh tak acuh, tidak memberinya wajah sama sekali. Karena itu, dia juga tidak berencana menyelamatkan wajah Ye Yuan. Selain itu, Ye Yuan hanya datang dari kota kekaisaran kecil yang terpencil. Nama Heavenly Eagle Imperial City, dia benar-benar belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hei, bocah beringus. Makan kotoran anjing, takdir Anda pasti berkembang pesat, bukan? Apa takdirmu? Takdir yang begitu hebat, kamu kemungkinan besar bisa menjadi daul leluhur di masa depan, kan? Song Yu tertawa terbahak-bahak dengan sangat gembira. Hahaha. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, takdirku, sebenarnya, aku juga tidak tahu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika mereka mendengarnya. Mereka yang mampu memasuki pendirian angin kebajikan, mereka setidaknya perlu memiliki aura kekaisaran. Advertisement. Karena hanya orang dengan aura kekaisaran yang bisa memasuki medan perang dewa kuno. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Situasi seperti apa ini? Tidak tahu. Nak, kamu mengolok-olok kami, kan? Mereka yang dapat memasuki pendirian angin sejati semuanya setidaknya aura kekaisaran yang telah melalui persetujuan dari para tetua Stellar Hall. Anda bahkan tidak mengenal diri sendiri dan Anda bisa masuk. Ataukah takdirmu terlalu lemah dan kekuatanmu terlalu rendah, jadi kamu malu untuk mengatakannya? Kata Song Yu dengan tampilan menghina. Tidak mengatakan secara alami adalah malu untuk mengatakannya. Kemungkinan besar, takdir Ye Yuan sama dengan Liu Yi, baru saja memasuki aura kekaisaran. Masuk akal, datang dari aura kekaisaran yang sangat kecil, bisa memiliki aura kekaisaran sudah menjadi batasnya. Bukan itu. Mereka semua mengatakan bahwa aku adalah aura yang melampaui kaisar, tetapi itu semua hanya tebakan. Karena, mereka bahkan tidak berani untuk melihat, kata Ye Yuan dingin. Kaisar mengatasi aura, tidak berani melihat. Haha, ini benar-benar semakin konyol. Sarana para tetua Stellar Hall semuanya sangat tangguh,
mereka tidak berani melihatnya. Nak, kamu juga harus membuat konsep saat kamu membual, oke? Stellar Hall berkata sambil tersenyum dingin. Dia tidak berbohong. Anggota keluarga Jian yang telah menggunakan seni penglihatan aura padanya sebelum semuanya menjadi buta. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari aula samping. Setelah itu, sekelompok orang perlahan keluar. Mereka tepatnya adalah 8 tetua Stellar Hall. Penatua Hong Qiao. Wajah Song Yu berubah, sangat terkejut di dalam hatinya. Ini masih pertama kalinya dia mendengar bahwa ketika orang-orang keluarga Jian menggunakan seni penglihatan aura, mereka benar-benar menjadi buta. Tapi kata-kata yang keluar dari kata-kata Jian Hongqiao secara alami tidak akan salah. Kaisar tingkat akhir Guo Jing yang tiba-tiba berkata dengan ekspresi terkejut, dibutakan. Mungkinkah dia Ye Yuan, Tuan Ye? Petik 2. Song Yu terkejut dan berkata, Master Ye. Dia secara alami pernah mendengar nama Tuan Ye Yuan sebelumnya. Anggota keluarga Jian di kota ini hanya menghormatinya seperti dewa. Guo Jingyang mengangguk dan berkata, Brother Song datang terlambat dan mungkin belum pernah mendengar sebelumnya. Saat itu, Tuan Ye dan Tuan Hongqiao baru saja memasuki ibu kota Kekaisaran Keberuntungan Besar. Putra pelindung Jian Hao, Jian Yun, menggunakan seni penglihatan aura pada Guru Ye. Pada akhirnya, matanya menjadi buta di tempat. Kemudian, bahkan dirawat oleh Tuan Ye. Petik 2. Ketika sekelompok anak takdir mendengar itu, mereka semua sangat terkejut. Mereka semua telah mendengar nama Tuan Ye dan bahkan mengira bahwa dia adalah seorang Foji tua. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya semuda ini? Tidak ada yang menghubungkan, anak nakal, di depan mereka dengan Tuan Ye Yuan yang namanya mengguncang keberuntungan ekstrim. Wajah Song Yu penuh dengan keheranan. Dia terus memanggil anak nakal beringus sebelumnya. Siapa yang menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah tokoh utama? Wajahmu ini juga terlalu menipu. Tunggu, apa yang dia katakan tadi? Kaisar mengatasi aura, Song Yu tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah Ye Yuan ini benar-benar memiliki aura yang melampaui Kaisar? Menjadi buta dengan melihat, betapa kuatnya takdir itu. Mengapa Ye Yuan sendiri mengatakan bahwa dia tidak yakin? Jika keluarga Jian curiga bahwa dia adalah Kaisar yang menguasai aura, tidak bisakah Tuan Kota secara pribadi menggunakan seni melihat aura padanya? Dengan kekuatan Tuan Kota, dia bisa melihat melalui situasi Ye Yuan yang sebenarnya, kan? Semua orang tahu bahwa Tuan Kota memahami misteri keberuntungan dalam hal seni melihat aura. Bagaimana mungkin Song Yu tahu bahwa Jian Sutao ingin melihat, tetapi dia tidak berani untuk melihatnya? Tatapan semua orang melesat ke arah Song Yu satu demi satu, membuat wajahnya sangat panas. Saat Song Yu linglung, berbagai tetua telah mengambil posisi mereka. Seorang tokoh tua muncul. Kami memberi hormat kepada Tuan Kota. Melihat lelaki tua ini, semua orang buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Bahkan jika itu adalah Song Yu, dia juga tidak berani sedikit pun lalai di depan Jian Sutao. Jian Sutao perlahan membuka mulutnya dan berkata, kalian semua adalah anak takdir yang dipilih oleh ibu kota Kekaisaran Keberuntungan Besarku. Prestasi masa depan Anda tidak terbatas. Jika Anda dapat memperoleh peluang keberuntungan dari dalam medan pertempuran Dewa Kuno, melampaui kerajaan ini di masa depan juga bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, saya berharap yang terbaik untuk Anda. Baiklah, waktunya telah tiba, kalian semua bersiap-siap, kalian akan segera berangkat. Petik 2. Di tubuh Jian Sutao, kabut tebal melompat. Tiba-tiba menjadi sangat gelap di dalam seluruh aula. Titik-titik bintang menyala, sebuah lorong muncul di depan semua orang. Song Yu tidak ragu-ragu, memimpin dan masuk. Sisanya mengikuti dari belakang. Ye Yuan secara alami adalah yang terakhir. Dalam sekejap dia melangkah ke lorong, Jian Sutao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Ye Yuan, jangan lupakan hal yang kamu janjikan kepada Empyrean ini. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, tenang. Hal-hal yang saya, Ye Yuan, janjikan, akan memenuhi janji saya. Petik 2. Selesai berkata, Ye Yuan tidak ragu-ragu, juga pergi ke lorong. Bab 1967, memasuki medan perang Dewa Kuno. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi yang saat ini sedang merapal mantra tiba-tiba mendeteksi jejak ketidaknormalan. Matanya sepertinya bisa melihat melalui kehampaan, langsung mendarat di Ye Yuan di dalam lorong. Pemuda ini, menarik, agak menarik. Petik 2. Mengatakan menarik 2 kali berturut-turut, untuk rahasia mendalam Kaisar Surgawi, itu benar-benar menemukan sesuatu yang membuatnya tertarik. Di sampingnya,
seorang pria parubaya berkata dengan heran, Tuan Ayah, hal apa yang membuatmu begitu tertarik? Advertisement. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, dengan medan perang dewa kuno dibuka kali ini, saya menemukan seorang anak kecil yang sangat menarik. Oh, ingin tahu keanehan apa yang dimiliki anak kecil ini, untuk benar-benar dapat menarik perhatian ayah. Petik 2. Dia tahu bahwa medan perang dewa kuno telah terbuka tanpa tahu sudah berapa kali, ayahnya tidak pernah mengungkapkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa anak kecil ini sangat menarik. Dia mengerti bahwa setelah ayahnya mencapai alam saat ini, dia telah mencapai kondisi pikiran seperti sumur kuno tanpa riak sejak lama. Sedikit sekali hal yang dapat membuat suasana hatinya berubah. Tapi hari ini, suasana hati ayahnya jelas sedang bergejolak. Ini membuatnya sangat terkejut. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, dia adalah orang kecil yang datang dari ibu kota kekaisaran keberuntungan besar. Ayah sebenarnya tidak bisa melihat melalui situasi sebenarnya. Petik 2. Murid pria parubaya itu menyusut, dan dia berkata dengan heran, ayah menghitung semua rahasia surga dan mengetahui tentang hal-hal di bawah langit seperti punggung tanganmu. Sebenarnya ada seseorang yang ayah tidak bisa lihat di dunia ini. Petik 2. Rahasia mendalam menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, menghitung semua rahasia surga. Itu hanya apa yang kalian semua pikirkan. Ayah hanya hidup sedikit lebih lama dan mengerti sedikit lebih banyak tentang dunia ini daripada yang lain. Petik 2. Rahasia mendalam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berbalik untuk melihat ke arah cakrawala yang jauh, dan berkata secara emosional, semua orang mengatakan bahwa saya, rahasia mendalam, maha tahu dan maha kuasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saat keluarga Jian saya menyentuh batang penghitung, Dao Surgawi tertawa. Semakin tinggi berdiri, semakin mirip dengan menginjak es tipis, dan semakin orang merasa bahwa Dao Surgawi tidak terduga. Petik 2. Pria parubaya itu bingung setelah mendengarkan kata-kata rahasia mendalam Kaisar Surgawi, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Advertisement. Di matanya, ayahnya selalu mengendalikan segalanya. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dia hitung, rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Bahkan leluhur Dao yang terlalu tinggi untuk dijangkau juga sopan terhadap ayah. Ayahnya benar-benar pencilan dunia surga ini, keberadaan di atas pertimbangan duniawi. Hal-hal yang dia katakan, dia tidak bisa mengerti sama sekali. Mengapa Dao Surgawi tertawa? Apa yang ayah katakan, Yun Xin tidak mengerti. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan tahu. Pergi dan tanyakan tentang latar belakang anak kecil ini, kata rahasia mendalam sambil tertawa. Ya, ayah. Jian Yunxin menerima pesanan dan pergi. Di dalam lorong, alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut. Senior, sepertinya saya merasa seseorang sedang memata-matai saya sekarang, kata Ye Yuan kepada Dasles. Dasles agak terkejut saat dia berkata, memata-matai kamu. Saya tidak mendeteksinya. Petik 2. Advertisement. Ye Yuan agak tertegun, bahkan Dasles sebenarnya tidak merasakannya. Mungkin kesalahpahaman saya, kata Ye Yuan. Dasles mengerutkan kening saat dia memikirkannya dan berkata, mungkin tidak. Bicaralah tentang perasaanmu sekarang. Petik 2. Ye Yuan berkata, rasanya seperti, surgawi Dao menghadapinya, itu tidak berwujud. Petik 2. Dasles berkata, lintasan medan perang dewa kuno ini dibuka oleh rahasia mendalam Kaisar Surgawi dengan kemampuan surgawi yang hebat. Mengirim Anda semua ke medan perang dewa kuno juga merupakan pekerjaan rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Mungkinkah itu? Dia memata-matai Anda. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Diketahui oleh pembangkit tenaga listrik seperti itu bukanlah yang dia inginkan. Meskipun dia sangat ingin bertemu dengan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, dia juga tahu bahwa orang seperti ini terlalu fana. Orang itu bukanlah orang yang bisa dia hubungi saat ini. Diketahui oleh rahasia mendalam Kaisar Surgawi bukanlah hal yang baik. Lupakan, itu adalah berkah jika bukan malapetaka, jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari. Petik 2. Saat Ye Yuan ragu-ragu, Ye Yuan hanya merasakan keburaman di depan matanya. Aura sunyi menghantam wajahnya. Di depannya, itu adalah tanah tak terbatas dengan pasir kuning di semua tempat, tidak bisa melihat ujungnya dengan sekilas. Tiba-tiba, angin dan awan berubah. Di atas cakrawala, dua pembangkit tenaga listrik melonjak dengan esensi surgawi yang kuat, bertarung dengan sengit dalam jarak dekat, bertarung sampai surga terbelah dan bumi retak. Tiba-tiba, sebuah serangan bubar dan langsung menuju ke sisi mereka.
Wajah Song Yu dan yang lainnya berubah drastis saat mereka berteriak karena terkejut. Astaga, cepat lari. Saat dia berkata, dia berbalik dan lari. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik muda di daerah ini mungkin tidak kurang dari beberapa ratus orang. Ketika semua orang melihat gelombang energi yang mengerikan ini, masing-masing dari mereka ketakutan sampai wajah mereka pucat, berbalik dan berlari seperti Song Yu. Tapi bagaimana mereka bisa lolos? Gelombang energi itu tiba dalam sekejap. Namun, tidak ada suara ledakan seperti yang dibayangkan semua orang. Itu menguap menjadi udara tipis begitu saja. Mengangkat kepala mereka dan melihat lagi, kedua pembangkit tenaga listrik itu juga menghilang ke udara tipis. Jejak mereka sudah tidak ada lagi. Apa-apaan? Ternyata itu adalah alarm palsu. Petik 2. Sialan, membuatku takut sampai mati. Apa yang terjadi di sini? Jangan bilang kalau kedua pembangkit tenaga listrik barusan adalah ilusi. Para pembangkit tenaga listrik muda itu semua mengutuk dengan marah tanpa akhir, jelas merasa seperti mereka diolok-olok. Pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba muncul di samping Ye Yuan dan kagum dengan kekaguman. Dia berkata, adik kecil memang bukan orang biasa. Menghadapi gelombang energi yang sangat mengejutkan surga dan wajahmu bahkan tidak berubah. Petik 2. Pergantian kejadian yang tidak terduga tadi, hanya sejumlah kecil orang yang berdiri di tempat dan tidak bergerak. Ye Yuan adalah salah satunya. Ye Yuan melirik Liu Yi yang tampak malang dan berkata dengan senyum tipis, memainkan babi untuk memakan seekor harimau, sepertinya saudara Liu telah menguasai keterampilan itu dengan sempurna. Liu Yi terkejut di dalam hatinya, tapi dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia berkata, apa yang dibicarakan adik kecil? Liu ini tidak mengerti. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu dan aku tahu di dalam hati kita, itu akan berhasil. Liu Yi dihina, pergi ke samping untuk bersembunyi dengan canggung. Tapi untuk Ye Yuan, dia malah menjadi waspada. Meskipun kekuatan Song Yu kuat, Ye Yuan tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia hanyalah seorang tuan muda yang belum pernah mengalami tempur sebelumnya. Di tempat seperti medan pertempuran dewa kuno, dia bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi setelah direncanakan mati oleh orang-orang. Tapi sejak awal, Ye Yuan sangat waspada terhadap Liu Yi ini. Dia secara naluriah merasa bahwa Liu Yi tidak sederhana. Seorang kultivator keliling seperti dia benar-benar bisa naik dengan cepat ke atas, mencapai aura kekaisaran pada usia seperti ini. Ini benar-benar tidak dapat disimpulkan dengan kata sederhana seperti takdir. Sebenarnya, sejak memasuki medan perang dewa kuno, Ye Yuan telah mengamati Liu Yi. Benar saja, ketika semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan baru saja melarikan diri, Liu Yi berpura-pura terlihat terkejut dan berlari bersama dengan semua orang. Ekspresi ketakutan di wajahnya sangat palsu. Tetapi pada saat seperti ini, secara alami tidak akan ada orang yang memperhatikannya. Meski begitu, dia tetap membuat ekspresi seperti itu. Kedalaman kelicikannya bisa dilihat. Ye Yuan percaya pada takdir tapi tidak percaya pada takdir sepenuhnya. Upaya manusia merupakan faktor penentu. Menentang langit dan mengubah takdir, hal semacam ini bukan hanya legenda. Agar Liu Yi bisa berjalan sampai hari ini selangkah demi selangkah, dia pasti tidak mengandalkan keberuntungan saja. Tepat pada saat ini, suara yang dalam terdengar di telinga semua orang. Orang itu berkata, itu bukan ilusi. Wei Hao, siapa yang berbicara? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan karena mereka tidak dapat menemukan siapapun. Suara itu terdengar sekali lagi. Orang itu berkata, tidak perlu mencari saya. Kaisar ini berada dalam pengasingan tertutup di kedalaman medan perang dewa kuno. Anda tidak dapat menemukan saya. Kaisar ini adalah penjaga medan perang dewa kuno. Anda semua memasuki medan perang dewa kuno, Kaisar ini memiliki beberapa hal untuk diperingatkan. Petik 2. Kaisar ini, itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka berubah warna karena merasa ketakutan. Bab 1968, Pertempuran Roh. Hati Ye Yuan menjadi sedikit dingin. Ini harus menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi keluarga Jian. Keluarga Jian benar-benar terlalu kuat, untuk benar-benar menggunakan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi untuk garnisun di medan perang dewa kuno. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi telah hidup terlalu lama. Keturunannya juga hidup terlalu lama. Dengan keberuntungannya, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi keluarga Jian kemungkinan besar tidak sedikit. Klan keluarga ini terlalu menakutkan.
Ye Yuan bahkan memiliki perasaan bahwa keluarga Jian mungkin klan keluarga utama nomor satu di dunia surga. Advertisement. Saat Ye Yuan tenggelam dalam pikirannya, suara itu terus bergema, mengejutkan pikiran. Tempat di mana kalian semua berdiri telah dibuka oleh rahasia mendalam leluhur dengan kemampuan surgawi yang hebat. Itu satu-satunya tempat yang aman di medan perang dewa kuno ini. Pertarungan besar kedua orang itu sebelumnya juga bukanlah ilusi. Kata-kata Kaisar Surgawi ini mengalir dengan mudah dan lancar, berbicara tanpa lelah tentang bahaya medan perang dewa kuno ini. Ternyata di dalam medan pertempuran dewa kuno ini, pernah ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang binasa. Sebelum pembangkit tenaga listrik itu mati, keengganan di dada mereka memotong sungai panjang sejarah, dan kadang-kadang akan memicu energi spiritual surga dan bumi, memainkan citra ketika mereka masih hidup, melakukan pertempuran hebat dengan lawan mereka lagi. Kedua sosok itu sebelumnya adalah tempat pertempuran dua pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ketika mereka masih hidup. Meskipun pertempuran ini tidak begitu mengguncang bumi seperti ketika mereka masih hidup, itu juga dapat membangkitkan gelombang energi spiritual yang kuat. Gelombang energi itu semuanya nyata. Setelah tersapu oleh energi spiritual ini, seseorang bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Saat Ye Yuan masuk, dia merasa ada gelombang energi misterius di sekitar, seperti penghalang. Advertisement. Karenanya, ketika kedua pembangkit tenaga listrik itu bertarung, dia tidak bergerak. Dia percaya bahwa orang-orang yang tidak bergerak itu sama dengan dia. Mereka merasakan gelombang ini. Pemahaman orang-orang tentang Dao Surgawi itu sangat dalam. Semuanya akan merepotkan dia. Ye Yuan diam-diam sudah mengingat wajah orang-orang ini. Ketika dia bertemu mereka lagi, dia harus berhati-hati. Tentu saja, ada juga Liu Yi. Mendengar kata-kata pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi ini, masing-masing dan setiap dari mereka, ekspresi mereka semua agak jelek. Medan perang dewa kuno ini terlalu berbahaya. Sekarang, kalian semua bisa mulai mencari peluang keberuntungan sendiri. Anda bisa bergerak secara kolektif dan bisa juga bekerja sendiri. Tentu saja, Kaisar ini menyarankan Anda semua untuk bertindak bersama. Dengan cara ini, kemungkinan merebut harta karun akan sedikit lebih tinggi. Kalian semua punya waktu 3 tahun. Setelah 3 tahun, penghalang ini akan menghilang, dan Anda semua akan tinggal di tempat ini selama 10.000 tahun. Namun, jika Anda takut, Anda juga bisa tetap berada di dalam perisai ini, sampai lorong ditutup. Petik 2. Selesai mengucapkan, suara itu menghilang. Seolah belum pernah muncul sebelumnya. Anak-anak takdir ini mulai membentuk kelompok. Tentu saja, orang-orang ini berasal dari ibu kota kekaisaran yang berbeda. Mayoritas membentuk aliansi dengan ibu kota kekaisaran besar sebagai unit pengukuran. Song Yu pulih dari penampilan antusias yang tak terbatas dan membuka mulutnya dan berkata, "Semuanya, apakah kalian semua berencana untuk pindah sendiri, atau kalian akan pergi bersama denganku? Tapi aku akan mengatakannya dulu. Jika bersama-sama, Anda harus mendengarkan perintah saya. Jika ada yang setengah hati ketika saatnya tiba, aku akan membunuhnya tanpa ampun sedikitpun." Petik 2. Tatapan Song Yu menyapu dengan tatapan serius. Advertisement. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk mengatakannya. Memiliki kekuatan dewa sejati cakrawala ketiga, bahkan di ibu kota kekaisaran keberuntungan besar, itu juga dianggap lebih unggul daripada yang lain. Menurutmu kamu ini siapa? Saya juga anak takdir, mengapa saya harus mengikuti Anda? Pamitan. Tidak perlu, saya berencana untuk bekerja sendiri. Tepat pada saat ini, serangkaian suara pertengkaran datang dari tidak jauh. Jelaslah, orang-orang ini tidak ingin bergerak dengan kekuatan mayoritas tetapi ingin bekerja sendiri. Meski bergerak sendirian berbahaya, peluang keberuntungan yang didapat ada di tangan mereka. Jika ada banyak orang, pertarungan perampasan tidak dapat dihindari ketika saatnya tiba. Tangan siapa yang akan dituju masih belum diketahui. Bisa dikatakan bahwa setiap jalur memiliki pro dan kontra tersendiri. Mereka yang datang ke sini semuanya adalah anak-anak takdir, masing-masing dari mereka semua berasal dari ibu kota kekaisaran atau pilar masyarakat ibu kota kekaisaran yang besar. Bagaimana mereka bisa rela berada di bawah orang lain? Makanya, beberapa orang langsung pamit dan pergi. Radius perisai ini tidak besar. Beberapa orang itu segera keluar dari lingkaran. Dengan beberapa orang yang memimpin, semakin banyak orang berencana bekerja sendiri. Beberapa sosok itu secara bertahap menjauh. Tiba-tiba, situasinya berubah drastis. Di luar lingkaran, sosok ilusi satu demi satu terkondensasi.
Niat membunuh yang melonjak hampir berubah menjadi jasmani, langsung melewati penghalang, membuat orang berdebar-debar karena kecemasan dan ketakutan. Membunuh, membunuh, membunuh. Di luar lingkaran, teriakan pertempuran mengguncang langit. Beberapa anak takdir yang keluar lebih dulu dikepung dengan sangat cepat. Wajah semua orang berubah, melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Ini adalah roh pertempuran yang Kaisar sebutkan sebelumnya. Sebelumnya, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi mengatakan sebelumnya bahwa ada roh pertempuran di mana-mana di medan perang dewa kuno. Kekuatan roh pertempuran bervariasi dari alam dewa surgawi ke alam empirean. Roh pertempuran ini dipadatkan dan dibentuk dari fragmen jiwa dewa dari pembangkit tenaga listrik itu dari tahun-tahun yang lalu. Lingkungan medan perang dewa kuno sangat istimewa. Fragmen jiwa dewa pembangkit tenaga itu tidak dapat memasuki samsara dan hanya bisa melayang di antara langit dan bumi, akhirnya membentuk tubuh roh yang baru. Melalui perkembangan bertahun-tahun, kekuatan mereka sudah menjadi sangat menakutkan. Roh pertempuran yang kuat bahkan bisa mencapai alam empirean. Namun, semangat bertarung semacam ini sangat sedikit. Saat ini, roh pertempuran di luar sebagian besar adalah alam dewa surgawi. Yang penting adalah roh pertempuran ini terlalu banyak. Beberapa anak takdir itu tidak lemah. Kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan dewa sejati cakrawala kedua. Kalau tidak, mereka juga tidak akan berani keluar sendiri. Mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa menangkis banyak roh pertempuran. Tiba-tiba, seseorang berteriak karena terkejut, tidak bagus. Ada keberadaan alam dewa sejati di antara roh-roh pertempuran ini. Petik 2. Benar saja, beberapa anak takdir itu semuanya bertemu dengan lawan mereka dan diikat oleh roh pertempuran alam dewa sejati segera. Roh pertempuran ini semuanya sangat ganas dan tidak takut mati sama sekali. Dengan keterikatan roh pertempuran alam dewa sejati, roh pertempuran alam dewa surgawi itu dapat memainkan peran. Bahkan jika serangan mereka hanya menyebabkan sedikit kerusakan, ketika dikumpulkan, itu juga sangat menakutkan. Pada akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, beberapa anak takdir itu benar-benar dipotong-potong oleh roh-roh pertempuran itu dengan pedang yang berkibar. Di dalam lingkaran, anak-anak takdir itu semuanya pucat, ketakutan oleh pemandangan ini. Udara pembunuh roh pertempuran sangat berat seolah-olah mereka hanya tahu pembantaian. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Anak-anak takdir yang berencana untuk bertindak sendiri diam-diam berbalik. Adegan ini membuat mereka sangat mengalami bahaya dari medan perang dewa kuno ini. Tapi Song Yu tertawa dingin dan berkata, bagaimana? Apakah ada yang masih ingin pindah sendiri sekarang? Kamu boleh pergi, aku tidak akan menghentikan kalian. Petik 2. Yang lainnya tidak bersuara lagi. Setelah merenung sejenak, Guo Jingyang membuka mulutnya dan berkata, saya akan bergabung. Aku akan bergabung juga, mereka bukan orang bodoh, berada di bawah orang lain lebih baik daripada kehilangan nyawa. Song Yu terkekeh dan berkata, kalian ingin bergabung, juga bisa. Tapi kita harus mencapai kesepakatan sebelumnya, harta yang didapat, saya ingin 50% semuanya untuk diri saya sendiri. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka tidak bisa menahan perubahan. Guo Jingyang mengerutkan kening dan berkata, Song Yu, kamu juga terlalu rakus, kan? Tapi Song Yu tersenyum tipis dan berkata, serakah. Tadi, saya menyarankan Anda semua untuk bergabung, Anda semua menyembunyikan motif tersembunyi. Sekarang, melihat bahayanya, Anda ingin mencari perlindungan saya. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Petik 2. Previous. Bab 1969, mohon aku. Awalnya, semua orang berada di garis awal yang sama. Meskipun kekuatan Song Yu kuat, semua orang tidak mempedulikannya. Mereka semua merasa bahwa selama mereka memperoleh sedikit kesempatan beruntung, menerobos ke Dewa Sejati Cakrawala ketiga secara alami akan mudah. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa keluar dari pintu tanpa membentuk tim. Apa yang harus dilakukan sekarang? Berurusan dengan roh pertempuran ini, dengan kekuatan Song Yu, dia secara alami akan mengerahkan dirinya paling banyak. Bertarung sendirian tidak berbeda dengan mencari kematian. Advertisement. Oleh karena itu, semua orang harus meminta bantuan Song Yu. Situasinya secara alami berbeda. Ekspresi wajah semua orang sangat jelek. Song Yu mendapatkan 50% keuntungannya sendiri, ini terlalu jahat. Karena kamu tidak mau, maka aku akan mencari orang lain untuk membentuk tim, katanya. Song Yu berbalik dan pergi. Wajah Guo Jingyang berubah dan dia berkata, oke, saya setuju.
Saya setuju juga. Langkah Song Yu yang mengizinkan lebih banyak lintang terlebih dahulu untuk mendapatkan kendali yang lebih ketat mencapai efeknya segera. Karena memang begitu, maka mari kita atur seperti ini. Harta yang didapat, saya mendapatkan 50%, 50% sisanya, kalian membagikannya sendiri, Song Yu tersenyum dan berkata. Yang lainnya berwajah hitam, jelas merasa sangat murung. Semakin banyak harta yang diperoleh, nasib seseorang akan semakin bersemangat secara alami. Dengan bakat Song Yu, jika dia memperoleh begitu banyak harta, dia mungkin bisa menerobos aura yang melampaui kaisar dalam sekali jalan. Advertisement. Adapun Song Yu, dia secara alami tidak mau mencari orang lain untuk membentuk tim lagi. Membentuk tim dengan pusat kekuatan kota kekaisaran lainnya, dia tentu saja tidak bisa mendapatkan begitu banyak harta. Selain itu, dia juga tidak akan bisa memimpin tim. Anak-anak takdir ini lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Bagaimana mereka bisa rela berada di bawah orang lain? Makanya, anak-anak takdir ini membentuk lingkaran besar dan kecil. 9 orang dari Extreme Look Grid Imperial Capital, ada 7 orang yang mengumumkan untuk bergabung dengan tim Song Yu dengan sangat cepat. Hanya tersisa Ye Yuan dan Liu Yi. Orang tua, apakah kamu berencana pergi sendiri? Song Yu memandang Liu Yi dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Liu Yi tersenyum sedih dan berkata, bagaimana saya bisa? Aku akan bergabung dengan tim Sir Song. Petik 2. Song Yu menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman, berkata dengan wajah mengejek, Tuan dengan aura yang melampaui kaisar ini seharusnya tidak bergabung dengan tim kita, kan? Kaisar mengatasi aura. Anak itu sebenarnya adalah aura yang mengatasi kaisar. Petik 2. Jadi bagaimana jika kaisar mengatasi aura? Dengan kekuatannya, bahkan jika dia memiliki aura yang melampaui kaisar, itu juga sekarat sampai tidak ada ampas yang tersisa. Berdasarkan ini, dia masih perlu mengemis kepada orang-orang. Petik 2. Kata-kata Song Yu segera menarik sedikit fokus. Lagi pula, dari anak-anak takdir ini, aura kekaisaran berlimpah, sementara aura kaisar yang menguasai ada di minoritas. Advertisement. Rasio semacam ini kira-kira sama dengan pembangkit tenaga Empyrean Realm dan pembangkit tenaga listrik Heavenly Emperor Realm. Di antara 100 pembangkit tenaga Empyrean Realm, mungkin tidak ada orang yang bisa menerobos ke alam kaisar surgawi. Menuju aura yang melampaui kaisar, jika kekuatan mereka kuat, semua orang secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi kekuatan Ye Yuan terlalu buruk. Semua orang memandangnya dengan agak tertarik, melihat dia dipermalukan oleh yang lain. Ini juga dianggap mentalitas membenci dan ingin kaya, bukan? Song Yu mencibir dingin di dalam hatinya, jadi bagaimana jika takdir tinggi? Jadi bagaimana jika dia tahu bagaimana cara mengolah pil? Di medan perang dewa kuno ini, semuanya masih bergantung pada kekuatan. Ketika dia mendapatkan harta karun dan menerobos ke aura yang melampaui kaisar, dia akan melemparkan anak ini jauh di belakang. Sombong untuk apa? Selama waktu itu di Virtuous Wind Establishment, wajahnya benar-benar hilang. Saat itu, ada begitu banyak tembakan besar. Jadi dia secara alami tidak berani mengatakan apa-apa. Tapi sekarang, situasinya berbalik. Ye Yuan harus mencari bantuannya. Song Yu secara alami harus meremasnya dengan baik. Mohon saya, setuju atau tidak, tergantung mood saya. Song Yu sangat senang di dalam hatinya. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan, ingin melihat apakah dia akan menundukkan kepalanya atau tidak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu benar. Saya berencana untuk bekerja sendiri, kalian silakan. Petik 2. Semua orang ditarik kembali, bekerja sendiri. Bahkan jika Anda menginginkan wajah, tidak perlu seperti ini, bukan? Mungkinkah orang-orang yang dipotong-potong oleh pedang tadi, dia tidak melihatnya? Ada serangkaian tanda tanya di atas kepala semua orang, semua tercengang karena takjub dengan kata-kata Ye Yuan. Song Yu tertegun terlebih dahulu, lalu segera tertawa sendiri dan berkata, bekerja sendiri. Ahli aura yang mengatasi kaisar kami benar-benar mendominasi. Hahaha. Sisanya juga tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa Ye Yuan menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Selama dia pergi, bergerak sendiri pasti akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa, kecuali dia tidak berencana untuk keluar. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Ketika Song Yu melihat ekspresi ini, dia merasa tidak nyaman seperti memakan lalat dan berkata sambil mendengus dingin, aku ingin melihat bagaimana kamu bertindak sendiri.
Jika Anda memiliki kemampuan, jangan bersembunyi di sini dan jangan keluar. Petik 2. Tim mendapatkan hasil segera, itu sebagian besar dikelompokkan dengan modal kekaisaran yang besar sebagai faktor. Tapi ada juga sejumlah kecil yang lebih lemah yang membentuk tim kecil. Oleh karena itu, satu tim demi satu mulai keluar dari lingkaran dan menuju ke kedalaman medan perang dewa kuno. Saat mereka keluar dari lingkaran, roh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mulai mengelilingi mereka. Namun, kekuatan anak-anak takdir ini tidaklah biasa. Dengan mereka bekerja sama, mereka secara alami tidak takut pada roh pertempuran ini. Song Yu melirik Ye Yuan dan berkata dengan senyuman dingin, anak kaisar yang menguasai aura, mengapa kamu belum keluar, takut? Jika kau memohon padaku sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk mengajakmu jalan-jalan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan dingin, terima kasih banyak atas niat baik Sir Song, tapi tidak perlu. Selesai berbicara, Ye Yuan melompat dan benar-benar langsung keluar dari lingkaran. Wajah orang-orang ekstrim Look Great Imperial Capital berubah, melihat pemandangan ini dengan kaget. Menjadi bunuh diri untuk wajah. Ini juga terlalu mengesankan, kan? Ini tidak menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Ini ingin menyelamatkan muka sampai pada titik itu akan sangat fatal. Otak anak ini manja, kan? Apa aura kaisar yang melampaui? Bodoh. Petik 2. Apa gunanya perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi? Kehilangan nyawanya sia-sia. Petik 2. Orang-orang ekstrim Look telah mengejek wajah mereka, sangat tidak menyetujui tindakan Ye Yuan. Hanya dua mata Liu Yi yang sedikit menyipit, menatap lekat-lekat pada sosok Ye Yuan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi serius, menunjukkan ekspresi heran. Bukan hanya dia, wajah orang lain juga berubah dari mencibir menjadi syok. Terutama Song Yu, raut wajahnya sangat jelek. Tanpa sedikit pun kejutan, saat Ye Yuan keluar, dia dikelilingi oleh roh pertempuran yang menutupi langit dan menutupi bumi dengan sangat cepat. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak punya niat untuk bertahan. Dia hanya berjalan santai seperti itu. Ketika serangan roh pertempuran alam dewa surgawi mendarat di tubuhnya, itu tidak memiliki efek sama sekali, bahkan tidak menyebabkan gatal. Tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna Ye Yuan pernah menghancurkan harta mistik dewa sejati dengan satu pukulan. Dengan kekuatan pertahanannya yang menyimpang, serangan dari roh pertempuran alam dewa surgawi bukanlah apa-apa baginya sama sekali. Ini, apa yang terjadi? Kekuatan pertahanan ini juga sedikit terlalu aneh, kan? Tunggu, dia seorang kultivator tubuh. Tubuh berdagingnya telah mencapai tubuh emas transformasi ke-6. Serangan dari pusat kekuatan alam dewa surgawi tidak bisa menyakitinya sama sekali. Petik 2. Ketika anak-anak takdir yang belum membiarkan lingkaran melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut sampai tidak bisa menutup mulut. Kekuatan pertahanan dari seniman bela diri yang membina tubuh semuanya sangat jahat. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana seniman bela diri ini berkultivasi ke alam dewa sejati, tubuh fisik mereka mungkin lebih rendah dari pembudidaya tubuh alam dewa surgawi. Kekuatan pertahanan mereka sepenuhnya mengandalkan esensi surgawi yang melindungi tubuh. Satu atau dua pembangkit tenaga alam dewa surgawi secara alami tidak akan menyakiti mereka. Tapi begitu jumlahnya naik, dan bahkan ada seniman bela diri alam dewa sejati yang kusut, esensi dewa pelindung mereka perlahan-lahan akan dipangkas. Setelah dilemahkan sampai tingkat tertentu, serangan pembangkit tenaga alam dewa surgawi akan menyebabkan kerusakan pada mereka. Bab 1970, Armor Pertempuran King Hong. Bang! Ye Yuan dengan ringan melontarkan pukulan, langsung menghancurkan roh pertempuran Real God Realm menjadi debu. Belitan. Itu tidak ada. Kekuatan roh pertempuran tidak sampai ke levelnya. Itu tidak bisa menyebabkan halangan sama sekali baginya. Sik, jika kita tahu sebelumnya, kita akan mengikutiku. Menghadapi roh pertempuran ini, pembudidaya tubuh memiliki terlalu banyak keuntungan. Petik 2. Advertisement. Bukankah begitu? Sudah terlambat sekarang. Petik 2. Orang-orang ekstrim Look memiliki wajah penyesalan. Wajah Song Yu membengkak menjadi warna hati babi. Ye Yuan berjalan seperti melihat bunga sambil menunggang kuda. Itu terlalu mudah. Segera, posisinya melewati regu-regu yang lebih dulu. Sementara regu-regu tersebut masih terjebak dalam perjuangan yang berat, kemajuan mereka sangat lambat. Cukup omong kosong. Masih tidak bergerak, hartanya akan dirampas oleh orang-orang. Song Yu berkata dengan kesal. Satu kalimat membuat semua orang terbangun kaget.
Sekelompok orang juga bergegas ke dalam pasukan besar roh pertempuran. Satu regu demi regu maju terus ke depan dan juga menyebarkan pasukan roh pertempuran. Kecepatan kemajuan setiap orang juga menjadi lebih cepat. Ye Yuan keluar dari tengah, tetapi saat ini, dia sudah berjalan ke depan seluruh pasukan. Advertisement. Tempat-tempat yang dia lewati, tim-tim itu semuanya sangat terkejut. Tentu saja, mereka juga sangat iri. Meskipun kultivasi pembudidaya tubuh sangat sulit, saat ini, tidak diragukan lagi itu yang paling berguna. Alis Ye Yuan tiba-tiba terangkat, tatapannya menyapu kegundukan bumi tidak jauh, di mana lebih dari 10 kerangka tergeletak berserakan. Melihat penampilannya, mereka adalah anak-anak takdir yang masuk di masa lalu. Eksistensi yang berpotensi menjadi empirins mati dengan tenang di tempat ini begitu saja. Ye Yuan berbalik dan berjalan menuju gundukan tanah. Apa yang kultivator tubuh itu lakukan? Ada cukup banyak roh pertempuran Real God Realm di sana. Petik 2. Setiap tindakan Ye Yuan menarik perhatian semua orang. Seseorang menemukan tindakannya yang tidak biasa dengan sangat cepat. Kekuatan roh pertempuran di atas gundukan bumi jelas jauh lebih kuat. Sudah cukup banyak roh pertempuran alam dewa sejati berkumpul. Tapi Ye Yuan tidak peduli. Itu sebagian besar adalah roh pertempuran kekuatan Dewa Cakrawala pertama. Mereka sama sekali tidak menjadi ancaman baginya. Ketika dia datang, dia akan menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Advertisement. Tak lama kemudian, Ye Yuan tiba di kerangka yang berjumlah lebih dari selusin. Itu hanya untuk melihat dia mengulurkan tangannya dan menyapu, mengumpulkan cincin penyimpanan yang tersebar di sekitar kerangka. Latar belakang anak-anak takdir ini semuanya sangat mulia. Mereka tentu saja akan membawa beberapa barang bagus. Ye Yuan mengumpulkannya tanpa bersikap sopan. Ketika berbagai tim melihat adegan ini, masing-masing dari mereka sangat iri. Tidak heran dia adalah orang dengan aura yang melampaui kaisar. Ini mengambil harta karun kemanapun dia pergi. Mengumpulkan semua cincin penyimpanan, Ye Yuan kemudian mengangkat tangannya dan meninju, meledakkan lubang besar di gundukan tanah. Kemudian, menjentikkan lengan bajunya dengan megah, dia menyapu kerangka-kerangka itu ke dalam. Kalian semua juga dianggap orang yang menyedihkan. Aku akan membaringkan kalian semua untuk beristirahat. Petik 2. Ye Yuan menghela nafas dan mengubur kerangka ini. Tiba-tiba, hati Ye Yuan bergerak. Aura lemah terdeteksi olehnya. Anak-anak takdir ini jelas tahu bahwa di sini berbahaya, tapi semuanya lari ke sini. Ada masalah. Ye Yuan berpikir. Tatapannya mengarah ke atas gundukan tanah ini, meski sisi itu memiliki garis pandang orang yang diblokir oleh roh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dia coba lakukan? Petik 2. Semua orang sangat ragu saat melihat tindakan Ye Yuan. Semakin jauh naik, semakin kuat kekuatan roh pertempuran. Jika Ye Yuan melangkah lebih jauh, bukankah itu mendekati kematian? Di atas sana ada roh pertempuran kuat Dewa Cakrawala kedua. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pertahanan Anda, bisakah itu masih melawan Dewa Sejati Cakrawala kedua? Tapi Ye Yuan naik begitu saja. Menuju ke atas, roh pertempuran Dewa Sejati Cakrawala pertama menjadi semakin banyak. Ye Yuan tidak peduli sama sekali, memberikan pukulan untuk masing-masing, memukul sampai roh pertempuran itu menangis kesakitan. Ketika anak-anak takdir di bawah melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Kekuatan ini juga sedikit terlalu menakutkan, bukan? Berurusan dengan roh pertempuran Dewa Sejati Cakrawala pertama, mereka bisa mencapainya dengan sangat mudah. Tetapi sekelompok roh pertempuran alam Dewa Sejati, tekanan mereka akan sangat besar. Namun, Ye Yuan sepertinya baik-baik saja. Perhatian Ye Yuan sama sekali tidak tertuju pada roh pertempuran itu. Matanya melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba, matanya berbinar. Di tanah, baju besi perang yang tidak mencolok menarik perhatiannya. Swoosh, swoosh, swoosh. Tepat pada saat ini, 3 roh pertempuran tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya. Ye Yuan melihat ketiga roh pertempuran itu dan berkata dengan senyum tipis, tidak mudah bagi kalian semua untuk berkultivasi. Apakah Anda ingin menghilang seperti awan dan kabut? Petik 2. Ketiga roh pertempuran itu tidak peduli. Meraung liar, mereka menerkam ke arah Ye Yuan. Ketiga roh pertempuran ini secara mengejutkan adalah Dewa Sejati Cakrawala kedua. Ada juga lebih dari 10 roh pertempuran Dewa Sejati Cakrawala pertama yang menerkam bersama mereka. Jauh, ketika Song Yu melihat adegan ini, dia langsung sangat gembira.
Mati, mati. Siapa yang memintamu untuk postur? Tiga roh pertempuran Dewa Cakrawala kedua, saya ingin melihat bagaimana Anda menangkis. Petik 2. Mengaum. Raungan naga melonjak ke langit, melenyapkan tiga roh pertempuran Dewa Sejati Cakrawala kedua. Roh pertempuran itu segera memiliki segerombolan besar dari mereka yang mati. Kemudian, Ye Yuan meletakkan tangannya di atas baju besi pertempuran biasa-biasa saja dari gundukan bumi. Sangat kuat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Itu adalah tiga roh pertempuran Dewa Sejati Cakrawala kedua. Mereka benar-benar dilenyapkan olehnya begitu saja. Petik 2. Apa yang dia pegang di tangannya? Itu terlihat lusuh dan compang camping. Petik 2. Tepat pada saat ini, armor tempur itu sedikit bergetar. Debu di atasnya segera berserakan. Kekuatan yang kuat segera muncul di hadapan semua orang. Armor pertempuran itu sepertinya memancarkan teriakan ringan yang menggembirakan. Wajah Song Yu berubah dan dia berteriak kaget, gelombang ini, mungkinkah itu harta roh Empyrean? Suara mendesing. Armor pertempuran itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, membungkus tubuh Ye Yuan. Mata Ye Yuan berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, King Hong Battle Armor. Lumayan, barang bagus. Tidak heran anak-anak takdir itu semua berani menghadapi bahaya dan masih ingin memanjat gundukan tanah ini. Petik 2. Armor pertempuran ini disebut King Hong Battle Armor. Itu tepatnya harta roh Empyrean. Semua orang memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi iri di wajah mereka. Di dalam medan perang dewa kuno ini, ada harta karun di mana-mana. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kesempatan beruntung untuk mendapatkannya. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Ye Yuan benar-benar memperoleh harta roh Empyrean dengan begitu mudah. Tepat pada saat ini, beberapa roh pertempuran Dewa Sejati Cakrawala pertama menerkam ke arah Ye Yuan tanpa mengindahkan nyawa mereka sekali lagi. Tiba-tiba, lampu hijau memancar dengan cemerlang di tubuh Ye Yuan. Bang, bang, bang. Roh pertempuran itu langsung meledak menjadi puing-puing oleh lampu hijau begitu saja. Ye Yuan bahkan tidak mengambil inisiatif untuk mengaktifkannya dan itu benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Mutiara terang dilemparkan ke dalam kegelapan, melihat cahaya hari lagi saat ini, King Hong Battle Armor tampaknya memiliki niat untuk mencari pujian, dan itu benar-benar mengambil inisiatif untuk menunjukkan kekuatannya. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Keberuntungan ini juga agak terlalu menantang surga, bukan? Jika armor perang ini dikenakan pada mereka, itu hanya menyapu semua rintangan. Sayang sekali itu milik Ye Yuan. Ye Yuan sedikit tersenyum, sosoknya bergerak, menuruni gundukan tanah. Di sepanjang jalan, roh-roh pertempuran itu sama sekali tidak berani mendekatinya. Dengan armor pertempuran King Hong, bahkan lebih mudah baginya untuk maju sekarang. Ketika yang lain melihat adegan ini, selain iri, masih ada rasa iri. Kecuali, mereka tidak berani sedikit pun tenang. Melanjutkan ke depan, Ye Yuan bahkan dengan santai mengambil cukup banyak harta mistik dewa sejati di pinggir jalan. Bagaimanapun, dia berjalan di depan. Semua orang tidak bisa mengikuti kecepatannya sama sekali. Anak-anak takdir itu marah sampai mereka muntah darah. Mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun yang terjadi. Bab 1971, semua tidak makan nasi. Iri hati, cemburu, benci. Ini adalah emosi anak-anak takdir saat ini. Orang-orang dengan santai mengambil harta karun di sana, tetapi mereka harus berurusan dengan roh pertempuran yang tak ada habisnya di sini. Mood seperti ini benar-benar apa-apaan ini. Tapi mereka tidak bisa menahannya. Dengan Ye Yuan mendapatkan King Hong Battle Armor, kemungkinan besar dia bisa memasuki tempat di mana tidak ada yang bisa melakukan perlawanan terhadap roh pertempuran ini. Advertisement. Bahkan keberadaan Dewa Sejati Cakrawala pertama itu tidak bisa mendekati tubuhnya sama sekali. Medan perang dewa kuno memang memiliki harta karun di mana-mana. Ye Yuan benar-benar mengambil cukup banyak bahan berharga, harta mistik, metode kultivasi, manual rahasia, dan lain-lain di sepanjang jalan. Namun, area ini hanyalah wilayah luar dari medan perang dewa kuno. Mayoritas harta karun adalah harta mistik dewa surgawi dan harta mistik dewa sejati. Armor pertempuran King Hong yang diperoleh Ye Yuan benar-benar barang yang sangat langka. Justru karena inilah semua orang sangat iri padanya. Anak-anak takdir ini adalah anak bangsawan. Mereka biasanya tidak kekurangan harta mistik dewa sejati pada mereka. Tetapi harta roh Empyrean,
bahkan harta roh Empyrean yang paling buruk, satu pun juga bukan apa yang berhak mereka dapatkan. Harta roh Empyrean ditempatkan di dunia luar, setiap item cukup untuk menimbulkan kehebohan. Tiba-tiba, pemandangan di depan mata Ye Yuan berubah. Sebenarnya tidak ada lagi roh pertempuran yang mengikutinya di sekitarnya. Roh pertempuran itu sepertinya takut akan sesuatu, semuanya mundur. Advertisement. Sial, akhirnya keluar. Begitu banyak roh pertempuran. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang mati dalam perang itu saat itu? Petik 2. Siapa yang tahu? Melihat penampilan ini, mungkin hanya pembangkit tenaga listrik Real God Realm yang jumlahnya puluhan ribu. Petik 2. Satu tim kecil demi satu membunuh jalan keluar dari pengepungan berat pasukan roh pertempuran, akhirnya menghela nafas lega. Bahkan jika itu membentuk tim untuk bertempur, ada juga beberapa anak takdir yang mati di dalam pasukan roh pertempuran. Bahkan di pihak Extreme Look, mereka juga kehilangan dua anak takdir. Sekarang, menghitung dalam Ye Yuan, Extreme Look hanya memiliki 7 orang tersisa. Song Yu tiba di belakang Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, Ye Yuan, serahkan harta roh Empyrean. Bagi mereka, harta roh Empyrean benar-benar dianggap sebagai kesempatan keberuntungan yang besar. Selama Song Yu memperoleh harta roh Empyrean ini, dia merasa bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos harta roh Empyrean. Namun, Ye Yuan mengabaikannya. Ye Yuan saat ini sedang menajamkan matanya dan melihat ke kejauhan, alisnya terkunci rapat. Advertisement. Di depan ada hamparan kabut kehitaman. Dengan kecakapan visualnya, dia hanya bisa melihat sejauh ribuan kaki juga. Melihat bahwa Ye Yuan tidak bereaksi, alis Song Yu berkerut. Dia kemudian berkata dengan suara dingin, aku sedang berbicara denganmu sekarang, apa kamu tidak mendengar? Tepat pada saat ini, ada beberapa sosok lagi yang perlahan berjalan, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Ini semua adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ketiga. Aura yang mengatasi Kaisar juga bukan masalah besar. Serahkan harta roh Empyrean, kata seorang pemuda tampan dengan fitur yang dipahat dengan baik kepada Ye Yuan. Memasuki medan perang dewa kuno, takdir tidak berguna, kekuatan adalah nomor satu, kata pria parubaya banci lainnya. Meskipun Ye Yuan tampil sangat eye-catching di dalam pasukan roh pertempuran, di mata Dewa Sejati Cakrawala ketiga ini, itu sama sekali bukan apa-apa. Dengan kekuatan mereka, bahkan dengan diri mereka sendiri, mereka bisa menerobos pasukan roh pertempuran ini juga. Kekuatan Dewa Sejati Cakrawala ketiga jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Dewa Sejati Cakrawala kedua. Ye Yuan berbalik sedikit, melirik sekilas ke wajah semua orang, dan berkata dengan senyum tipis, ingin harta roh Empyrean. Datang dan ambillah sendiri. Petik 2. Berpikir bahwa kamu adalah kaisar yang menguasai aura, kamu bisa merendahkan. Tempat ini tidak hanya memiliki kamu, satu aura yang mengalahkan kaisar. Aku, Zuomo, juga, kata pemuda tampan itu dengan jijik. Hanya aura yang mengalahkan kaisar. Aku, Feng Xiaotian, juga satu. Oleh karena itu, apakah Anda berencana membuat kami mengambil tindakan? Kata pria banci. Menghitung di Song Yu, ada 4 orang di sekitar Ye Yuan saat ini. Mereka semua adalah Dewa Sejati Cakrawala ketiga. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Ye Yuan juga tidak memiliki peluang untuk menang. Sisanya semua gemetar, jelas tidak menyangka bahwa kedua orang ini adalah orang-orang dengan aura yang melampaui kaisar. Memiliki aura yang melampaui kaisar dan kekuatan mereka sendiri bahkan sekuat ini adalah modal untuk menjadi sombong. Sementara itu, dalam pikiran mereka, Ye Yuan agak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin, benar-benar tidak masuk akal. Jika Anda tidak bergerak, saya akan mengambil tindakan. Petik 2. Suaranya masih belum pudar ketika warna langit tiba-tiba menjadi redup. Kekuatan bintang yang kuat tiba-tiba muncul di sekitar Ye Yuan. Spanduk perang bintang. Ketika ketiga orang itu melihat situasinya, wajah mereka tidak bisa membantu berubah secara drastis. Harta roh Empyrean. Itu harta roh Empyrean lainnya. Zuomo berteriak karena terkejut. Anak ini sebenarnya memiliki 2 harta roh Empyrean. Feng Xiaotian juga berteriak kaget. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk berteriak karena terkejut. Ye Yuan, yang sudah mencapai origin Pil Realm, ketika dia menggunakan Stellar War Banner lagi, kekuatannya sudah tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Itu hanya untuk melihatnya mengarahkan spanduk perang, langsung menabrak ke arah Song Yu. Kekuatan bintang yang mengerikan itu membuat wajah Song Yu berubah secara nyata.
Dia tidak berani sedikit pun lalai, segera mengumpulkan semua esensi surgawi untuk menghentikan kekuatan Stellar War Banner dengan kekuatan dunia. Zuomo dan yang lainnya juga cepat ketika ada kesempatan, memberikan raungan keras, serang bersama. 3 orang lainnya melepaskan serangan terhadap Ye Yuan tanpa berpikir. 3 gelombang energi yang menakutkan dibebankan langsung ke arah Ye Yuan. Ini adalah metode untuk membebaskan mereka yang terkepung dengan mengepung para pengepung, ingin memaksa Ye Yuan mundur dan menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan karena mereka ingin menyelamatkan Song Yu, tetapi kekuatan yang diperlihatkan Ye Yuan membuat mereka agak ketakutan. Kehilangan pendamping, kekuatan tempur mereka secara alami akan sangat berkurang. Namun, Ye Yuan tidak memiliki niat untuk bertahan sama sekali. Itu hanya untuk melihat sinar pelangi hijau memancar dari tubuh Ye Yuan, langsung melindunginya di dalamnya. Bang, 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 bang. Di bawah Stellar War Banner, Song Yu mirip dengan dipukul oleh palu godam, langsung terbang ke belakang. Sementara itu, 3 serangan lainnya mendarat tepat di tubuh Ye Yuan. Cahaya hijau tidak bisa bertahan segera dan menghilang. Sosok Ye Yuan gemetar sampai dia mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut sebelum nyaris berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Apakah itu asli atau palsu? Dia sebenarnya baik-baik saja. Ketiga orang itu memandang Ye Yuan, kaget sampai tidak bisa lebih besar lagi. Serangan bersama dari 3 pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ketiga, Ye Yuan benar-benar dengan paksa menahannya. Bahkan tidak ada sedikit pun luka di tubuhnya. Bahkan jika dia memiliki harta roh Empyrean, kekuatan pertahanan ini juga terlalu jahat, kan? Orang harus tahu, harta roh Empyrean bukanlah obat mujarab. Jika kekuatan ofensif cukup kuat, seseorang juga akan terkejut sampai mati. Di bawah kerja tim dari 3 Dewa Sejati Cakrawala ketiga, bahkan jika Dewa Sejati Cakrawala kedua menggunakan harta roh Empyrean, mereka juga seharusnya dikejutkan sampai mati hidup-hidup. Tapi Ye Yuan sebenarnya sama sekali tidak terluka. Meskipun Dewa Sejati Cakrawala ketiga kuat, kekuatan pertahanan tubuh emas transformasi ke-6 sempurna Ye Yuan sangat kuat untuk memulai. Sekarang, menambahkan King Hong Battle Armor, untuk Dewa Sejati Firmamen ketiga ingin menyakitinya, itu benar-benar sangat sulit. Kecuali mereka bisa terus menyeretnya keluar, dan kemudian menghabiskan esensi surgawi Ye Yuan. Kalau tidak, tidak ada peluang sama sekali. Lebih penting lagi, Ye Yuan tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali. Karena Ye Yuan masih memiliki harta roh Empyrean lain di tangannya. Dia memiliki Stellar War Banner. Song Yu berjuang untuk merangkak, sudah menderita luka dalam yang cukup parah. Dia menatap Ye Yuan dengan tatapan khawatir. 2 harta roh Empyrean, ini adalah setup yang membuatnya cemburu sampai membuatnya gila. Ye Yuan menepuk debu di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum dingin, "Apa? Semua tidak makan nasi. Hanya sedikit kekuatan ini dan kamu juga ingin mendapatkan harta roh Empyrean." Petik 2. Wajah keempat orang itu berubah muram, praktis meneteskan air. Bab 1972, anggap dirimu kejam. Bukankah itu hanya mengandalkan kekuatan harta roh Empyrean? Kemampuan apa yang bahkan bisa dianggap sebagai? Zuomo tertawa dingin dengan ekspresi jijik. Mereka secara alami tidak yakin di dalam hati mereka. Mengesampingkan harta roh, Ye Yuan sama sekali bukan tandingan mereka. Kemampuan macam apa yang bahkan bisa dianggap sebagai, dengan dia mengandalkan benda asing. Tentu saja, jika harta karun ini sampai di tangan mereka, mereka pasti tidak akan mengatakannya. Ye Yuan menyapu mereka sekilas dan berkata dengan dingin, "Saya memiliki harta roh Empyrean, aku menindas kalian semua." Masih belum yakin. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Stellar War Banner melambai sekali lagi. Advertisement. Ketika ketiga orang itu melihat situasinya, wajah mereka tidak bisa menahan perubahan. Menyaksikan kekuatan Stellar War Banner, bagaimana mungkin mereka masih berani lalai? Semua mengumpulkan kekuatan mereka, ketiga orang itu bergandengan tangan untuk melawan. Bang, 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 suara gemuruh mengguncang langit. Ye Yuan mengandalkan kekuatan Stellar War Banner dan tidak membela diri sama sekali. Dia baru saja menerkam ketiga orang itu dengan gila, benar-benar gaya permainan yang menindas. 3 orang Zuomo dipukuli sampai mereka hampir muntah darah. Mereka belum pernah bertarung dalam pertempuran yang begitu menyedihkan sebelumnya. Mereka hanya bisa menerima pukulan dan tidak bisa melawan. Melawan masih baik-baik saja, tetapi mereka tidak bisa menggoyahkannya sedikit pun.
Advertisement. Serangan mereka tidak berpengaruh apapun saat mendarat di tubuh Ye Yuan. Bertarung sampai sekarang, Ye Yuan baik-baik saja. Sebaliknya, merekalah yang dipukuli oleh Stellar War Banner sampai jeroan mereka dalam pergolakan, esensi surgawi dalam kekacauan. Gaya bertarung semacam ini tidak masuk akal. Berhenti. Cepat berhenti. Kami tidak ingin harta roh Empyrean lagi. Feng Xiaotian berteriak berulang kali. Pertempuran semacam ini, dia tidak ingin melanjutkan pertempuran lagi. Esensi surgawi mereka sudah agak kehilangan tenaga. Melihat Ye Yuan, di sisi lain, dia baik-baik saja. Apakah orang ini benar-benar dewa sejati cakrawala pertama? Mungkinkah esensi surgawinya tidak terbatas? Metode pertarungan semacam ini terlalu tidak tahu malu, tetapi mereka tidak bisa menahannya sama sekali dan hanya bisa mengaku kalah. Tiba-tiba, sosok Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Zuomo tiga orang menghela nafas pada saat bersamaan. Tapi saat ini, mereka bertiga terengah-engah, jelas sangat lelah barusan. Pada saat ini, tatapan anak-anak takdir ini memandang Ye Yuan dengan penuh kecemasan dan ketakutan. Advertisement. Tidak heran dia termasuk aura yang menguasai kaisar. Menjadi hanya dewa sejati cakrawala pertama dan dia sebenarnya sudah memiliki dua harta roh Empyrean padanya. Lebih jauh lagi, dua harta roh Empyrean ini memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, dan benar-benar bisa membiarkannya melompat ke alam untuk mengalahkan tiga dewa sejati cakrawala ketiga. Takdir seperti ini bisa dinilai menantang surga. Berbagai aura Tuan Kaisar mengatasi, jika Anda membutuhkan harta roh Empyrean, Anda dipersilakan untuk datang mengambilnya kapan saja. Ye Yuan memiliki penampilan yang bangga karena memiliki harta roh saat dia berkata sambil tersenyum. Wajah beberapa orang itu sangat jelek. Zuomo mengertakkan gigi dan berkata, anggap dirimu kejam. Ayo pergi. Selesai berbicara, dia membawa pasukannya sendiri ke dalam kabut. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Sisanya juga menghilang. Awalnya, semua orang memendam mentalitas menonton pertunjukan. Tapi tidak ada yang bisa mengira bahwa sedikit anak takdir terkuat sebenarnya ditekan sepenuhnya oleh dewa sejati cakrawala pertama. Mereka akhirnya tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sudah menjadi eksistensi tertinggi di antara anak-anak takdir ini. Pada saat ini, seorang pemuda tampan tiba-tiba berjalan dan berkata kepada Ye Yuan dengan tangan tergenggam, "Saudara Ye memang terampil. Saya dari sumber murni modal Kekaisaran Agung, kekuatan saya baik-baik saja. Saya ingin tahu apakah saya dapat membentuk tim bersama dengan Brother Ye." Petik 2. Dengan kepemimpinannya, banyak anak takdir yang membual bahwa kekuatan mereka layak semua ingin membentuk tim dengan Ye Yuan. Untuk beberapa waktu, Ye Yuan menjadi properti panas. Ye Yuan berkata dengan dingin, maaf tentang ini, tapi Ye ini tidak memiliki niat untuk membentuk tim dengan orang-orang. Jika ada pertemuan kebetulan, setiap orang bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan juga melangkah langsung ke kabut. Dia bukanlah sanak atau kerabat dengan anak-anak takdir ini. Dia tidak memiliki tugas menjadi payung pelindung mereka. Sebelumnya, ketika Zuomo, beberapa dari mereka datang untuk mencari masalah, orang-orang ini semua menyimpan mentalitas menonton pertunjukan. Sekarang, mereka ingin datang dan menemukannya. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Tapi Ye Yuan tidak menyadari bahwa tatapan di kerumunan itu menatap lekat-lekat padanya selama ini tanpa pergi. Saat memasuki kabut, penglihatan Ye Yuan hanya bisa mencapai beberapa ratus kaki jauhnya. Ye Yuan segera membangkitkan semangatnya hingga 120%. Dia merasa bahwa mulai dari sini, akan dianggap memasuki wilayah yang benar-benar berbahaya. Apakah roh pertempuran di luar itu kuat atau tidak? Sangat kuat, tapi roh pertempuran itu, tidak ada yang benar-benar berani mendekati kabut ini. Ini jelas menunjukkan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Tempat sialan ini, saya tidak bisa melihat apapun. Bagaimana cara mencari harta karun? Petik 2. Sial, aku hanya bisa melihat beberapa puluh kaki jauhnya. Petik 2. Tempat ini terlalu aneh. Semuanya, ikuti lebih dekat. Petik 2. Di dalam kabut, anak-anak takdir itu semuanya sangat tertekan. Penglihatan mereka tidak sebaik Ye Yuan, jadi mereka hanya bisa melihat beberapa puluh kaki jauhnya. Untuk pembangkit tenaga listrik Real God Realm, ini tidak berbeda dengan menjadi orang buta. Perasaan ini membuat mereka sangat tertekan. Ye Yuan menemukan bahwa setelah memasuki kabut, berbagai tim menjadi jauh lebih tersebar. Tidak seperti kelompok batalion sebelumnya. Semua orang juga tahu kalau tempat ini berbahaya.
Mungkin akan ada banyak barang bagus. Namun, dua regu Song Yu dan Zuomo memilih arah yang sama dengan Ye Yuan tanpa persetujuan sebelumnya. Tentu saja, mereka sebenarnya sama sekali tidak tahu bahwa Ye Yuan tidak jauh dari mereka. Tidak, tunggu. Petik 2. Baru saja berbalik, Ye Yuan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Memalingkan kepalanya lagi, dia melihat ke arah pasukan Song Yu. Dengan tampilan ini, dia tidak bisa menahan rasa takut. Mereka masuk dari Extreme Look Great Imperial Capital. Total ada 9 orang. Kecuali dia dan 2 orang yang meninggal, seharusnya masih ada 6 orang yang tersisa. Tapi kenapa ada 7 orang di tim saat ini? Orang-orang yang berkumpul, Ye Yuan memiliki kesan tentang mereka. Menyapu pandangan, Ye Yuan menemukan ada sesuatu yang salah dengan orang terakhir. Dia mengikuti dari belakang orang terakhir di depannya, seperti hantu. Tentang orang terakhir itu, Ye Yuan memiliki kesan. Dia disebut Qian Feng, puncak pembangkit tenaga listrik dewa sejati cakrawala pertama. Tapi tepat pada saat ini, mata galak orang yang seperti hantu itu benar-benar melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan merasa kaget. Orang ini bisa menemukannya. Mungkinkah kabut ini tidak berguna baginya? Qian Feng, hati-hati di belakangmu. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan segera memperingatkan Qian Feng dengan keras. Pada saat yang sama, sosoknya meledak secara eksplosif, bergerak menuju hantu di belakang Qian Feng. Mereka keluar dari ibu kota kekaisaran yang sama. Ye Yuan tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada orang-orang Extreme Look. Ketika pasukan Song Yu mendengar teriakan Ye Yuan, masing-masing dari mereka bingung. Tapi mereka semua secara naluriah menoleh untuk melihat Qian Feng. Qian Feng sendiri juga tercengang, memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia secara naluriah ingin berbalik, tetapi sudah tidak punya kesempatan. Dia merasakan sakit menusuk di belakang lehernya. Kemudian, seluruh tubuhnya mengerut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika Song Yu dan yang lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap murid mereka mengerut. Tepat saat ini, Ye Yuan tiba. Stellar War Banner tersapu tanpa ragu sedikit pun. Bang! Namun, angka itu lebih cepat darinya. Dengan suara mendesing, ia terjun ke dalam kabut, menghilang. ARGHH. 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 Pada saat yang sama, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar di dalam kabut, membuat orang-orang merasa kesal. Bab 1973, Mengganti Komandan. Ketika Ye Yuan bergegas, Qian Feng sudah tersedot kering. Dan semua ini terjadi dalam sekejap. Song Yu dan yang lainnya melihat mayat Qian Feng. Semua wajah mereka pucat pasi. Jika benda hantu itu mengikuti di belakang mereka, dan jika Ye Yuan tidak menemukannya tepat waktu, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk direnungkan. Kecepatan menghisap darah ini terlalu cepat. Mereka sebenarnya tidak bisa bereaksi sama sekali. Lebih jauh lagi, orang ini mengikuti sisi mereka begitu lama, namun mereka sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Advertisement. Hanya saja, bagaimana Ye Yuan menemukannya? Mereka tidak melihat Ye Yuan sama sekali sekarang dan Ye Yuan benar-benar bisa menemukan hantu mengikuti di belakang mereka. Bagaimana orang ini melakukannya? Semua orang cemas dan ragu, menatap Ye Yuan dengan wajah bingung. Ye Yuan, apakah kamu melihat dengan jelas benda apa itu? Kulit Song Yu agak pucat saat dia bertanya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Saya hanya melihat bayangan hijau. Kecepatannya terlalu cepat. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia memeriksa mayat Qian Feng dan menemukan bahwa di belakang lehernya, ada tusukan yang sangat halus, seperti ditusuk oleh jarum. Sedangkan yang lainnya, tidak ada luka lain. Saat ini, tim lain juga menghadapi situasi serupa, semuanya memiliki seseorang yang sedang dihisap sampai kering. Beberapa tim bahkan sudah beberapa kali mati sebelum ditemukan. Advertisement. Tapi sampai sekarang, tidak ada yang melihat apa itu. Untuk beberapa waktu, semua orang merasa terancam. Tiba-tiba, Guo Jingyang berkata kepada Ye Yuan, Ye Yuan, kenapa tidak, kamu bergabung dengan tim kami? Ye Yuan, sebelumnya, itu semua salah kita. Tapi semua orang datang dari Capital Look Great Imperial Capital. Saya harap melihat akun yang berasal dari kampung halaman yang sama, Anda tidak meninggalkan kami dalam kesusahan. Ma Chang juga berkata dengan ekspresi ketakutan. Mereka telah lama melihat bahwa Ye Yuan sama sekali tidak sesederhana seperti yang dia lihat di permukaan. Dalam perjalanannya, banyak masalah yang sudah terlihat.
Dia memiliki 2 harta roh Empyrean padanya dan bisa menyaingi 4 pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala ketiga. Kekuatan pertahanannya hampir tanpa kelemahan untuk dieksploitasi. Sekarang, entitas hijau itu, yang tidak bisa dilihat semua orang, Ye Yuan adalah orang pertama yang menemukannya dan melihatnya. Jika bukan karena Ye Yuan yang menemukannya, ketika monster hijau itu terus menghisap satu persatu, kemungkinan mereka tidak akan menyadarinya. Mencari tempat perlindungan dengan Ye Yuan adalah jalan paling bijaksana saat ini. Dengan 2 orang ini yang memimpin, 3 orang yang tersisa, termasuk Liu Yi, juga angkat bicara, berharap Ye Yuan bergabung. Song Yu, yang berada di sampingnya, ekspresinya sangat buruk. Dia adalah pemimpin tim ini. Sekarang, dia benar-benar diabaikan oleh seluruh tim. Advertisement. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Song Yu ini membuat segalanya sulit dalam segala hal. Sebenarnya dia tidak ingin bergabung dengan tim. Tapi pada akhirnya, semua orang datang dari ibu kota kekaisaran keberuntungan besar. Jika mereka semua mati di sini, dia memang tidak bisa membenarkannya. Selanjutnya, Ye Yuan bisa merasakan bahwa di dalam kabut ini memang penuh bahaya. Jika mereka dikelompokkan bersama, itu akan relatif lebih aman. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Song Yu. Ekspresi Song Yu seperti bunglon saat ini, berubah tanpa henti. Brother Song, Anda juga melihat situasinya sebelumnya. Jika Ye Yuan dapat bergabung dengan kita, kita akan seperti menambahkan sayap pada harimau. Medan perang dewa kuno ini jauh lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Orang tambahan juga merupakan bagian kekuatan tambahan, bukan? Guo Jing yang mendesak. Song Yu tahu bahwa jika dia masih tidak setuju, orang-orang ini mungkin akan pergi bersama Ye Yuan. Saat itu, dia akan menjadi seorang penyendiri. Meskipun aku setuju, akankah dia setuju? Kata Song Yu sambil tersenyum dingin. Dia mengatakan kata-kata ini setara dengan memberikan dirinya jalan keluar. Selama Ye Yuan melonggarkan mulutnya, masalah ini akan dianggap sebagai kesepakatan yang sudah selesai. Melihat penampilan Song Yu yang menginginkan wajah bahkan dalam kematian, Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Ya, saya tidak berencana untuk bergabung dengan tim Brother Song. Selain itu, sejak awal, Brother Song juga tidak berencana untuk membawa saya, bukan?" Petik 2. Selesai berkata, dia berbalik dan pergi. Anda ingin wajah? Mengapa saya harus memberi Anda wajah? Wajah Song Yu berubah menjadi warna hati babi. Melihat wajah semua orang tidak bersahabat, Song Yu buru-buru berteriak, "Kakak Ye, tunggu. Silakan bergabung dengan tim kami." Bagaimanapun, semua orang berasal dari tempat yang sama. Masalahnya sebelumnya, itu semua salahku. Saudaraku, tolong jangan pedulikan itu. Petik 2. Ini dianggap sebagai permintaan maaf. Song Yu secara praktis menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mengucapkan kalimat ini. Kapan dia, Song Yu, mengakui kesalahannya kepada orang lain sebelumnya? Tetapi saat ini, dia sedang menunggangi punggung harimau dan merasa sulit untuk turun. Tidak meminta maaf juga tidak akan berhasil. Dalam situasi sekarang ini, dia tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Ye Yuan melirik Song Yu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Mau aku bergabung, juga bisa. Tapi metode membagi harta ini harus berubah." Petik 2. Wajah Song Yu berubah, tetapi dia menjadi depresi dengan sangat cepat dan berkata, "Bagaimana Brother Ye ingin mengubahnya?" Ye Yuan berkata, "Siapapun yang berusaha lebih keras, mendapat lebih banyak harta." Ketika yang lainnya mendengarnya, mereka sangat gembira di dalam hati mereka. Metode distribusi ini jelas jauh lebih adil. Song Yu mengangguk dan berkata, "Saya tidak keberatan." Saat ini, gilirannya juga bukan lagi gilirannya untuk mengajukan keberatan. Setelah mengatasi badai, semua orang terus maju. Sepanjang jalan, semua orang akhirnya tahu kehebatan Ye Yuan. Masing-masing dari mereka berhasil mendapatkan beberapa harta karun. Kadang-kadang, harta karun itu jelas sangat jauh dari mereka, tetapi Ye Yuan melihatnya dengan satu pandangan. Jelas, Ye Yuan bisa melihat lebih jauh dari mereka. Mengingat ketika dalam pasukan roh pertempuran, mereka bahkan tidak mengambil sehelai rambut pun. Perawatan ini hanyalah sebuah dunia yang berbeda. Selanjutnya, distribusi Ye Yuan juga sangat adil, praktis setiap orang mendapat bagian. Harta yang diperoleh skuad mereka beberapa kali lipat dari tim lain. Usus orang-orang ini saat ini berwarna hijau karena penyesalan. Jika mereka sudah lama mengikuti Ye Yuan, betapa hebatnya itu. Selanjutnya,
Mereka menemukan bahwa jeritan sering terdengar di dalam kabut ini, menandakan bahwa tim lain masih terus diserang. Hanya tim mereka yang tanpa insiden sama sekali. Benda hijau sialan itu tidak pernah menemukan mereka lagi. Saudara Ye memang layak memiliki aura yang melampaui kaisar. Bahkan monster-monster itu tidak berani mendekati kita. Petik 2. Ya, sebelumnya, kami semua yang memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai, untuk benar-benar memandang rendah Brother Ye. Petik 2. Dalam situasi saat ini, masing-masing dari mereka sangat puas, dan juga tidak menjalankan pujian mereka terhadap Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak seoptimis mereka. Semakin tenang, semakin kuat kegelisahan di hatinya. Semuanya, hati-hatilah, kabut ini penuh bahaya. Benar-benar tidak akan ada sedikit bahaya ini, Ye Yuan memperingatkan mereka. Seolah-olah untuk menegaskan kata-katanya, beberapa benda hitam tiba-tiba melesat ke arah mereka, kecepatannya sangat tinggi. Ye Yuan secara alami adalah orang pertama yang menemukan masalahnya, wajahnya tidak bisa membantu berubah saat dia berteriak kaget, semuanya, hati-hati. Saudara Song. Petik 2. Oke, Song Yu menjawab dengan suara serius. Di dalam tim, kekuatan kedua orang adalah yang terkuat, dan secara alami diblokir di garis depan, dan sisanya didukung melalui tindakan terkoordinasi. Ini juga cara bertarung terbaik yang mereka diskusikan sebelumnya. 7 hingga 8 gambar setelahnya tiba dengan teriakan, Ye Yuan menggunakan Stellar War Banner tanpa ragu sedikitpun. Bang, bang, bang. 7 hingga 8 bayangan belakang itu langsung dikirim terbang di bawah serangan Ye Yuan dan Song Yu. Namun, mereka masih belum punya waktu untuk bahagia ketika bayangan hitam itu menyerbu ke depan sekali lagi seolah-olah mereka tidak terpengaruh sama sekali. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata, pertahanan yang sangat kuat. Semuanya hati-hati. Petik 2.